Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Yuliana, saya dari 12 IPS 2, nomor absen 3. Saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan. Kali ini aku bakal ngebagi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, pertemuan di Dalat. Bagian kedua, pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Laksamana Maeda dan Jenderal Nakashimura. Dan yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Jepang semakin terpojok karena dua kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, pada akhirnya tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Andes Radjimanwedyo Diningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, atau tepatnya di wilayah Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikannya itu sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua, untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan PPKI. Yang ketiga, pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Yang terakhir, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun sayangnya, pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi beberapa perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Hingga pada akhirnya, perdebatan yang terjadi itu mendapatkan sebuah titik temu. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang atau yang kita sebut dengan Gunseikan di Hindia Belanda. Sebagai salah satu sosok tokoh kemerdekaan, Muhammad Hatta telah banyak membuat karya bagi bangsa Indonesia yang dirangkum dalam buku karya lengkap Bung Hatta, buku 2 Kemerdekaan dan Demokrasi. Namun, Mayor Jenderal Moichi Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura kepada Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan itu. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia sehingga Soekarno dan Hatta pun merasa kecewa. Dan pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, B.M. Dias Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik pun menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Laut Dr. Herman Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan, kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada awalnya, peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya, peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung, sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan.
Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Syarul Saleh melakukan rapat, dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirimkan utusan, yaitu Wikana dan Darwis, agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Nah, ada lagi salah satu peristiwa yang menurut aku cukup unik. Peristiwa tersebut ini namanya Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok ini? Simak penjelasan aku berikut ini. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas penjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul ini terdiri dari Syarul Saleh, Yusuf Kunto, Surahmat, Johan Nur, Singgih, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio, Kusnandar, Abdurrahman, dan Dr. Muardi. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut, sehingga menjadi suasana rapat menjadi panas. Kemudian, para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas kepada Sudanco, Singgih, dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. Soekarni dan Yusuf Kunto mendamping Sudanco Singgih dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgih, Rengas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya dibawa ke Rengas Dengklok. Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Sekian video dari penjelasan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, semoga mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi bendera negeriku bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus